Sidogiri ini kayaknya jadi harus turun gunung nih gitu ya. Oke teman-teman. Betul. Oke, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku rahimakumullah. Wah, harus pakai kata rahimakumullah. Yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Biar gua kelihatan kayak orang bertakwa. Padahal wudhu gua kurang, ilmu gua masih ngerayap. Tapi kita harus membuat berkarya terus supaya bisa menjadi bagian dari kehidupan, terutama agama. Dan sebagaimana teman-teman tahu, Bosman ini nyantri hanya pesantren Ramadan waktu masih kecil, nyantri-nyantri pesantren kilat waktu masih SD gitu ya. Nggak pernah benar-benar nyantri, tapi alhamdulillah biasa di Pasuruan pesantrennya di Sidogiri. Dan tapi kalau Pak D, Mbah, semua tamatan dari Sidogiri, tapi ya masih kiai kampung, nggak nggak sepinter orang-orang yang sekarang yang berbau-bau ke Arab-Araban, yang semua terminologi kata-kata diksi-diksinya pakai kata-kata Arab, seakan-akan berilmu dari Arab itu lebih benar, seakan-akan ini versinya Bosman ya. Sekali lagi, Bosman ini eh, eh, mempelajari agamanya mungkin disebut street smart karena kiainya atau ustadznya itu adalah orang-orang lapangan, orang-orang yang bukan sekedar hafal saja, tapi mereka memang bagian dari ilmu yang dikuasai. Kalau dalam bahasa Quran kita menggunakan ain lam mim gitu ya. Kata-katanya kuncinya adalah ain lam mim. Tinggal kita taruh kata-kata bahwa ilmu, ya udah kasrohnya di mana, Anda udah tahu ilmu gitu ya. Ilmu itu ain lam mim. Nah, orang yang berilmu perilakunya pasti alim. Tulisannya juga ain lam mim gitu ya. Karena dia menguasai alam. Tulisannya sama ain lam mim gitu ya. Perilakunya atau cara berpikirnya ilmiah. Tinggal dikasih alif, ain lam mim gitu ya. Jadi orang ilmiah berpikirnya karena menguasai ilmu, karena menguasai alam, karena itu dia disebut ulama. Ulama itu ya ain lamim tulisannya gitu ya. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang versi Bosman. Karena itu kalau ada orang menyatakan, oh dia ulama, ada dua hal. Pasti dia berilmu dan pasti menguasai alam. Kalau dia cuma berilmu, dia nggak ngerti fisika, nggak ngerti biologi, dia cuma berilmu doang, dia belum bisa dikatakan ulama. Itu versinya Bosman, diajar oleh kiai-kiai dulu, bahwa karena itu mereka nggak mau menyatakan dirinya ulama karena belum menguasai alam, belum mengerti bagaimana cara menanam pohon yang baik, hamanya hilang. Ya kalau ilmu-ilmu Quran doang, semua orang bisa pelajari, tapi untuk menjadi ulama harus berilmu dan harus menguasai alam. Jadi tadi, karena hurufnya ain lamim, saya lagi diulangi lagi ya, berilmu, berpikir ilmiah, karena kalau kalau nggak menguasai alam lu nggak berpikir ilmiah dan lu nggak berhak menyatakan diri lu ulama gitu ya. Nah ini itu bicara ulama lo ya, gitu, bicara ulama, belum lagi berbicara bahwa ilmu yang bermanfaat itu banyak sekali ustadz-ustadz di panggung saat ini. Quran mendadak menjadi rumitnya bukan main gitu ya. Nah, jadi sebelum Bosman membuka informasi tadi, kadang-kadang orang-orang yang di panggung ini ada Ustadz Anula menyatakan dirinya Gus Anula, Habib apalagi ya, agak gelar yang agak bingung secara pribadi ya Bosman. Minta maaf kepada teman-teman yang mungkin fansnya Balawi apa segala macam lah. Gelar Habib itu di mana ya? Dulu dulu gue nggak pernah tahu. Gue baru tahu gelar Habib itu ya, maaf ngomong, baru 2 tahun terakhir ini. Jujur. Pertama kali dengar Habib itu mungkin 2017 kali ya. Terus makin kok banyak Habib ya. Zaman gue dulu SMA tahun 70, gue nggak pernah dengar istilah Habib. Yang gue tahu adalah Ustadz, Ustadz artinya guru gitu ya, Pak Yai karena dia punya pesantren. Terus anaknya Pak Yai
disebut Gus, gitu ya. Itu cuma sebutan Gus, bukan sebutan dari akhlak atau orang berilmu. Gus itu ya anaknya Yai. Apa? Terus toto di sini ada Gus ini menyatakan Gus ini pinter anu, terus kok Gusnya jadi melenceng artinya gitu ya. Nah sekarang ya Bosman mau lurusin gitu ya, mau lurusin hal-hal seperti itu. Bahkan eh, nah itu di Jatim banyak Gus Habib. Nah lu Jatimnya mana nih? Gue orang Jawa Timur gitu ya. Habib itu kayak haji gitu loh, gelar orang Indonesia pergi ke tanah suci pulang disebut Pak Haji gitu ya. Itu gelar yang semua orang bisa punya. Jadi bukan istimewa turunan Nabi dan segala macam. Terus kalau udah turunan Nabi lu harus eh, digaransi masuk surga gitu ya. Aduh, aku kadang-kadang mikir sebaik-baiknya umat itu adalah orang yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita banyak cerita bahwa ada seorang sufi, kalau di buku Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali itu banyak cerita tentang Ar-Razi. Jadi nama sufi yang Ar-Razi itu sehingga saya kasih nama anak saya Ar-Razi atau Rozi karena ingin seperti sufi ini yang sangat 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 mencoba mencari Tuhan gitu ya. Karena seorang bertuhan belum tentu pasti beragama, tapi seorang beragama belum tentu ketemu Tuhan. Jadi kita udahlah yang klaim-klaim agama ini adalah jalan menuju Tuhan. Oke, atau torekon. Tapi yang jelas kalau Anda bertuhan, Anda harus beragama. Tapi kalau Anda beragama, belum tentu Anda ketemu Tuhan. Nggak mudah ketemu Tuhan itu gitu ya. Bahwa di kitab Ihya Ulumuddin ada cerita tentang Ar-Razi. Suatu hari dia bertanya, muridnya bertanya sama dia, wahai Sufi, ajari saya tentang atau Tuhan itu apa sih gitu ya. Maka Ar-Razi bilang sama muridnya, calon murid sebenarnya, kamu masuk ke ruangan, kamu berpikir deh sehari semalam, coba. Terus dia keluar besok pagi, gimana? Tuhan itu apa? Terus dia bilang, Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Terus Ar-Razi bilang, nggak salah, lu masuk lagi. 2 malam dia merenung, keluar ditanya lagi, udah ketemu Tuhan itu apa? Sudah, Tuhan itu tidak berawal dan Tuhan itu tidak berakhir. Ar-Razi bilang, nggak, lu salah, lu masuk lagi. 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian berapa hari kemudian seminggu dia baru keluar ditanya, udah ketemu Tuhan? Iya, Tuhan itu yang menciptakan, yang mematikan, yang menentukan. Salah, lu masuk lagi. Udah dia masuk, dia merenung seminggu, 2 minggu, lama-lama 3 minggu si Ar-Razi bilang, mana anak yang cari Tuhan itu katanya? Ada tuh di belakang, gitu ya. Terus Ar-Razi datang ke belakang, dia lihat anaknya lagi macul gitu di belakang. Terus dia bilang, gimana kamu udah ketemu Tuhan? Dia nengok ke Ar-Razi, dia macul lagi. Terus Ar-Razi bilang, kamu udah ketemu. Ada hikmahnya apa sih? Jadi begitu Anda ketemu Tuhan tuh Anda nggak bisa describe, nggak bisa urai. Bahkan kalau di dunia spiritual yang lain, Siddhartha Gautama dianggap tidak mengenal Tuhan karena suatu hari muridnya bertanya apa itu Tuhan. Siddhartha itu cuma ngambil bunga mawar digoyang-goyangin gini. Saking ada yang bilang dia tidak tahu Tuhan, tapi orang bilang bahwa saking taunya Tuhan dia tidak bisa didescribe gitu ya. Atau ajaran Tao Te Ching I Ching. Tao itu mengajarkan ada sesuatu yang tidak bisa diurai namanya Tao. Kalau lo bisa urai, itu bukan Tao. Itulah ajaran awal menjadikan tauhid. Tao, I Ching yang mengajari. Jadi kalau kita sudah menghadapi perjalanan yang segini banyak, seperti halnya Bosman yang mencoba mencari Tuhan, perjalanannya cukup panjang. Bahwa begitu Anda bertemu atau mengenal setidak-tidaknya, Anda nggak congornya, nggak kayak Miftah di panggung gitu loh. Semuanya gonggeng, nggak gitu. Malah begitu ketemu, lu malah menjadi semakin tawadu, semakin rendah, dan malah semakin mencintai dunia gitu ya. Jadi Habibullah kekasih, ya waliullah lu sama lah. Makanya saya bilang lu jangan terlalu banyak label, lu pada bertuhan aja dan ingat Tuhan itu personal, lu bisa cari Tuhan itu.
Lu nggak perlu guru, percaya gua. Kalau lu perlu guru, ada guru bilang enggak, lu kalau bertuhan itu harus perlu guru, lu perlu gua. Bullshit, gua ngomong apa adanya. Nah ini gua bisa ngomong bullshit. Kenapa? Karena Tuhan itu personal, lu yang nyari sendiri. Dah ya. Jadi bertuhan itu nggak rumit, tidak rumit. Bertuhan lo ya, sekali lagi. Kalau beragama lu mungkin harus ngafalin Quran, lu harus ngafalin Injil dan lain sebagainya. Teman-teman, Bosman ini ngomong bukan dari perjalanan yang kosong. Hari ini Bosman melakukan sebuah perjalanan dan biasa dengan teman-teman kebun jeruk. Terus teman-teman kebun jeruk mengatakan kami huruf dari akan menuju Meksiko. Berapa lama? 40 hari. Insya Allah ya sukses, saya bilang cuman begitu doang. Kami diskusi panjang. Jadi di dalam huruf, di dalam menyebarkan sesuatu, nggak usah lah teriak-teriak di panggung bahwa ini baik, itu salah, ini benar. Apalagi ngangkat pedang, teriak takbir seperti Habib-Habib yang ngeklaim, pikir nggak gitu deh, jangan gitu deh. Lu nggak buat umat nih jadi pinter, yang ada jadi bingung gitu loh. Jadi mudah-mudahan di diskusi awal ini bisa memahami perjalanan spiritual seseorang itu macam-macam. Bosman ini pernah kejedot-jedot di dalam mencari Tuhan. Dan ini true story dari tahun 97 sampai 2002 mungkin ya. Bosman ini berusaha mencari Tuhan, mencari Allah, bukan dari belajar, tapi benar-benar menyelami. Dulu tuh mungkin salah satu di sini adalah pegawainya Bosman sewaktu di Kalsindo Perkasa, pabriknya Bosman, yang menyuplai hydrated lime ke Freeport, ke Newmont. Anda tahu ya kalau pabrik atau tambang emas itu kalau gali koper, gali ornya, gali tanahnya itu sifatnya itu dia asam gitu ya. Untuk memisahkan benda-benda tadi mereka memerlukan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Nah, dengan kalsium hidroksida itu sifatnya basa sehingga dia bisa terpisah karena berat jenisnya berbeda, emasnya ke kiri, tanahnya ke kanan gitu ya. Jadi bisa, nah benda yang namanya CaOH 2 kali atau hydrated lime itu di Indonesia pabriknya hanya pabriknya Bosman, namanya Kalsindo Perkasa. Dan Anda tahu bagi teman-teman yang bekerja atau di lingkungan Kalsindo, dan ini kayaknya kan ratusan. Kalau sholat Jumat Bosman yang memimpin langsung, mulai dari khotbah Jumat sampai imamnya. Karena gue nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan berada di depan panggung berdiskusi dengan para sahabat atau para pegawai. Dan itulah striknya Bosman, dan pengajiannya langsung dipimpin Bosman. Bahkan anak-anaknya Bosman itu kalau belajar ngaji sama guru ngajinya, lo hanya belajar alif ba ta, nggak boleh ngajarin agama itu kewajiban gue. Jadi benar-benar baca alif ba ta-nya, bahkan lagunya, tartilnya, segala macamnya, cengkoknya nggak usah, cuman bacanya doang. Karena gue jangan sampai anak-anak gue terlalu masuk terlalu dalam. Karena bagi saya ngapunten sekali lagi, bagi saya Quran itu kan kalau kita baca Quran versi Utsmaniyah ya, kan Quran itu ada dua, ada berdasarkan asbabun wurud atau sistematika wahyu, berturun dari surat pertama Iqra bismi rabbika gitulah gitu ya, dari Iqra, terus atau surat dari disebut Quran Utsmaniyah karena sahabat Rasulullah Khalifah Utsman yang menstandarkan Quran yang pertama Al-Fatihah, baru masuk Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah adalah surat turun di Madinah, jadi tidak berdasarkan urutan. Nah di situ kan karena dia memulai dengan kata-kata bahwa Quran adalah hudan atau petunjuk, ya kan, kita tahu. Jadi Quran itu adalah petunjuk, itu hudan lil mustaqim, untuk orang-orang yang mustaqim ya. Jadi di hudan itu, di petunjuk itu, Quran itu petunjuk. Misalnya kalau petunjuk itu gini, dilarang mencuri itu petunjuk. Kalau pusing minum Dekolgin 3 kali sehari itu petunjuk. Maksudnya Al-Quran adalah pada saat lu pusing ya ambil Dekolgin lu makan gitu ya. Ya maaf ngomong,
kadang-kadang saking terlalu menuhankan ayat dan lagu tadi, malah orang bukannya pada saat pusing bukannya minum obat, malah kalau pusing Dekolgin 3 kali sehari. Oh salah, kurang panjang. Dekolgin. Ya Allah, anak gua belajar Dekolgin, ampun, gua bilang, minum tuh Dekolgin gitu loh. Petunjuknya kan begitu gitu. Jadi tuh hudan tuh petunjuk. Jadi teman-teman kebayang ya. Jadi anak saya nggak mau saya ajarin sampai oh ini kasroh 7 kali. Udahlah nggak usah, itu gua aja, yang penting dia tahu bacanya, tahu artinya. Kalau A di depan itu selalu yang misalnya goni itu adalah kaya, akni itu terkaya. Kalau kita mau zikir ingin jadi kaya, ya goni gitu, misalnya kayak gitu, ya udahlah gitu. Terus anak lo mau jadi terkaya, nama lo jadi ahni gitu misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kebayang ya, Bosman bukan orang yang alim-alim banget di dalam beragama, tapi kadang-kadang demi membuat teman-teman juga balance, Bosman juga sharing hal-hal beginian. Ada orang yang terkritik keras dengan kalimat barusan yang Bosman mengatakan bahwa Quran itu petunjuk. Wah, itu gua cinta mati. Petunjuk benar-benar. Misalnya petunjuk itu adalah pada saat berniaga catat. Itu ada di Quran. Bersikaplah adil ada di Quran gitu ya. Tapi kalau lu cuman bacain dong adil, kurang-kurang panjang adil, malam pun ampun. Jangan gitu ya. Lu cuma anak-anak cuma jadi ngafal doang pada saat menjadi pejabat korupsi juga. Apa namanya, bajingan juga yang nggak ngerti gunanya apa gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan eh, kalimat awal ini bisa menggugah teman-teman semua mau diskusi eh, Quran versi akal sehat, versinya Rocky Gerung. Oh, gue seneng banget. Tapi kalau baca, kita tuh kadang-kadang kebenaran itu jangan yang ayat Qurannya artinya begini, akhirnya kita ribut mengenai Quran. Misalnya suatu hari bosnya nanya, pemimpin itu boleh perempuan? Oh, nggak boleh. Di Quran itu pemimpin itu rijal. Laki artinya rijal. Ya Allah, lu bahasa dari mana rijal tuh artinya laki? Rijal tuh artinya maskulin, bukan laki. Gitu loh. Jadi di antara perempuan maskulin, ceweknya di antara perempuan maskulin, cowoknya feminin. Yang mimpin perang ya yang perempuan lah. Inong Bale itu maskulin semua, alpha female semua. Cuman mimpin sholat, iya cowok. Tapi kalau mimpin, boleh cewek. Rijal itu sekali lagi maskulin. Nah, kita bisa mengartikan Quran itu pada saat kita mengerti arti kata. Jadi jangan sampai kata-kata tuh nggak ngerti. Jadi arti kata. Jadi waktu kita turun Quran urutannya, asbabun urut sama asbabun nuzul asalnya, terus kita tahu arti katanya, gitu ya. Jadi kita gunakan akal sehat, kita boleh mikir. Jadi orang-orang seperti Gus Baha, waduh itu mah gue suka banget karena dia common sense, akal sehat gitu. Terus hal-hal ada lagi misalnya kalau di pelajaran dulu misalnya ikro gitu ya, baca gitu. Terus ada tuh cerita, nah malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah di Gua Hiro, ikro gitu ya. Terus tahu nggak? Ini nggak tahu Ustadz dari mana kalau cerita tuh. Tahu ngomongnya begini, waktu malaikat Jibril berkata ikro. Terus jawaban Rasulullah gini, ma'ana bikori. Gue nggak bisa baca. Ya Allah, gue bilang taruh dulu. Lo katanya malaikat Jibril nggak tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca, sehingga Nabi Muhammad berkata, ma'ana bikori, gue nggak bisa baca. Ini yang kalimat ikro yang artinya tulisan itu, gue bilang tar dulu. Gue nggak mungkin Nabi Muhammad berkata begitu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata ikro, terus Nabi Muhammad bilang ma'ana bikori, ma'ana gue bikori, gue nggak bisa baca. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ma'ana bikori, gue nggak bisa baca. Nabi Muhammad mengatakan gue baca apa gitu. Jadi
Ikro, ma'akro itu baca apa? Ngerti nggak? Ma'akro. Jadi Nabi Muhammad ma'akro, ikro bi ismi, bi dengan ismi, isme. Isme itu ada yang bilang nama, bukan asma nama. Isme itu sistem. Jadi bacalah dengan sistem Allah, sistem. Jadi komunisme itu sistem komunis, sosialisme itu sistem sistem sosial. Nah, ikro bi ismi itu bacalah dengan sistem Allah, bukan tulisan gitu loh. Saya kadang-kadang mikir, ntar dulu ini orang-orang ini kayaknya Quran perlu berdebat atau gimana sih? Dan ustadz-ustadz itu kayak nggak boleh didebat. Nah, kita harus punya akal sehat dan disinilah Bosman mau mengingatkan kepada sahabat semua, kita punya common sense, kita punya akal sehat. Kita juga bisa bertanya bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad berkata, ma'ana bi korek, gue nggak bisa baca. Nabi Muhammad bilang, maaf, baca apa? Ya tulisan gue nggak bisa baca. Baca nih, semua ada sistem, kata si Malaikat Jibril. Oh iya ya, ada isme Allah, ada sistem Allah. Gitu. Nah, kalau bismi kalau yuk kolak, kok lam kok ya, kolak tuh kok lam kok, bener nggak? Kolak, kok lam kok, kolak. Kasih alif depannya jadi ahlak. Kolak itu adalah pencipta, sang halik. Nah, kita sebagai makhluk dikasih mim. Mim kok lam kok. Jadi makhluk kita harus berakhlak pada sang halik. Tulisannya sama kok lam kok. Nah, itu kita urai pelan-pelan. Akhirnya lu akan mengerti pelajaran-pelajaran Quran. Jadi teman-teman di sini mungkin ada teman-teman yang Nasaro, yang Nasrani, ada teman-teman yang tidak beragama Islam. Bosman membuka ini dengan kalimat atau sejarah-sejarah Islam begini. Jangan takut bahwa di tahun 2002 setelah Bosman ada pencerahan 1-2, akhirnya Bosman juga mempelajari Tripitaka, Weda, Injil, akhirnya jadi mengerti bahwa keindahan-keindahan wajah Tuhan versi masing-masing itu memang ada, dan di situ wisdom kita jadi dapat. Kita nggak pernah judge bahwa seseorang di Tepekong bisa nangis, di Cinagok bisa nangis, di pura bisa menangis, bisa ketemu wajah Tuhan, di gereja bisa menangis, di dalam Masjidil Haram bisa menangis. Ya, karena itu semua sambalah, tempat-tempat yang punya vibrasi ketuhanan. Ya udahlah, ke depan kita mudah-mudahan paham dengan cerita Bosman kali ini yang mencoba menyindir orang-orang di atas panggung itu, lebih sibuk ke gelar, lebih sibuk menceritakan dirinya, bukan membawa teman-teman menjadi sejahtera gitu ya. Jadi kita pengen teman-teman sekarang sejahtera atau solu gitu ya. Jadi teman-teman tahu solu kan sot lamta gitu ya, solu tulisannya sot lamta. Jadi kalau solu kayak sekarang ini Bosman silah, tulisan sama sot lamta. Silah itu adalah komunikasi. Jadi Bosman komunikasi dengan sahabat-sahabat Bosman yang hari ini nonton sekitar 2.000 orang di YouTube, 1.000 di ini hampir 1.000. Ini silah, short lamto, silah itu komunikasi. Jadi kalau kita mau bersilah dengan sahabat semua, Bosman sekarang Rabuan itu silaturahmi, gitu ya. Terus kalau mau solu atau berbicara dengan Allah namanya sholat, gitu ya. Kalau berbicara dengan Rasulullah namanya sholawat. Terusan sama short lamta semua ya. Tujuannya supaya solu itu sejahtera. Jadi kalau mau sejahtera ya silah itu komunikasi. Tulisannya sama short lamta. Silah dengan sama manusia silaturahmi, silah dengan Rasulullah namanya sholawat, silah dengan Allah namanya sholat gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kebayang, Bosman membuka diskusi benar-benar ini adalah supaya teman-teman tahu Bosman bukan manusia sempurna, tapi Bosman kalau berbicara tentang Quran, tentang bertuhan, iya kita sama-sama lah berjalan ke depan dengan tidak menohok kebenaran, bahwa ini yang paling benar itu salah, bahwa benar terus teriak-teriak gitu ya, memaki-maki pemerintah, memaki-maki apapun. Enggak gitulah. Caranya lebih seru. Nah, Bosman akan mengajari teman-teman, kalaupun berkenan ada kayak sekarang Rabuan, tapi menggunakan ayat-ayat tadi ya, sholat dengan shot lamtanya. Nah, kata-kata shot lamta, terus tadi holik kok lamko gitu ya, terus tadi berilmu ain lamim, itu mungkin basic pelajaran awal yang baru 20 menit ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti melihat indahnya bertuhan itu, dan akhirnya kita menjadi orang yang fleksibel, yang fun. Jadi kalau Anda mempraktekkan Quran ya, Quran tuh kalau dari sini, anggap rumah Anda adalah di Bekasi gitu ya,
Quran itu ada jembreng terus sampai Jakarta. Dari pertama Alif Lam Mim, kemudian terus terakhir surat Anas, terus dibalik dari Anas balik lagi, terus ketemu tengahnya ada kata-kata wayatalatov. Itu di Al-Kahfi, di warna merah, yang artinya latif itu lembut, lentur. Jadi kalau Anda mau mempraktekkan Quran, tengahnya Quran itu fleksibel, lentur seperti bambu, dikena angin jatuh, begitu anginnya nggak ada naik lagi. Jadi Anda harus lentur, latif, latifah orangnya. Ada serangan, Anda nekuk sebentar balik lagi. Anda kalau ada patah, frustrasi, marah, Anda tidak mempraktekkan Quran atau teriak-teriak, nggak ada. Tengahnya Quran, wayatalatov, latif, lembut, fleksibel, lentur. Dan kita harus lentur. Di masa sekarang, ya kita harus, ekonominya harus kita kayak gini, kita harus lentur. Oh, yang menang adalah Prabowo, sifatnya begini, kita harus lentur, gitu ya. Dan ke depan, teman-teman, 10 menit lagi, Bosman akan mendiskusikan hal yang lebih penting dari diskusi prolog 20-30 menit ke depan tadi. Tapi Mbak Nadine akan memberikan informasi yang luar biasa selama 10 menit. Bosman break sebentar. Habis itu akan bergabung 10 menit, yaitu jam 9.40 ya. Oke, lanjut dulu. Mbak Nadine, ke Klaten nih kayak, jadi udaranya jadi lebih aman. Teman-teman, kita akan masuk ke topik yang berikutnya yang menurut saya nggak kalah penting. Adalah kerukunan beragama itu, Pak Presiden punya utusan khusus. Jadi utusan khusus itu adalah mukanya Presiden. Utusan khusus Presiden adalah mukanya Pak Prabowo. Jadi kalau utusan khusus kerukunan beragama gitu ya, itu adalah mukanya Pak Prabowo gitu ya, sebagai Presiden. Tentunya secara body language, saya sebagai orang yang pernah belajar tentang micro expression. Micro expression itu begini teman-teman. Jadi tubuh manusia tuh ada namanya bicep, itu namanya major muscle atau muscle utama. Terus ada tricep di belakangnya, terus ada abdominal di perut gitu ya. Itu namanya major muscle. Nah, di tubuh manusia itu ada namanya minor muscle, dan minor muscle itu ada 400 ada di sekeliling wajah. Dulu sewaktu pernah belajar sama Paul Ekman di masih kuliah, salah satu bidang yang Bosman pelajari adalah micro expression. Nah, micro expression itu kita mempelajari perubahan mimik mikro dari minor-minor muscle. Bahwa orang kecewa tuh begini, orang jijik tuh begini, orang disgusting itu. Terus orang marah tuh begini, menahan marah tuh begini, orang happy tuh begini. Pupil matanya dia bergerak. Jadi ada eye gesture movement, ada micro expression, ada intonasi suara gitu ya. Jadi intonasinya Gus Miftah itu bukan bercanda, itu memang menghina. Gitu, Anda bisa rasakan dia menghina, gitu, menghina, dan memang orang itu nggak layak jadi utusan presiden misalnya kayak gitu ya. Terus wajahnya dia sewaktu dia minta maaf sama Son Haji ya, malah dipiting, terlihat bahwa kesel. Jadi wajahnya Gus Miftah itu malah kesel, padahal harusnya minta maaf, anesnya dia tidak anes. Nah, waktu dia nangis mundur di bawah tekanan, dia mundur, itu malah wajahnya keselnya malah makin lihat, aduh gue terpaksa harus mundur gitu ya, nggak ada anes atau kejujuran dari ekspresi wajahnya. Dan yang menarik adalah wajahnya Pak Prabowo ada disgusting atau gini banget sih terhadap Gus Miftah ya. Jadi bisa, itu adalah micro expression. Nah sekarang siapa yang pantas untuk menggantikan Pak Miftah tadi sebagai utusan kerukunan agama, karena kerukunan agama itu penting sekali. Penting sekali. Kita tahu zaman kejayaan Islam di zaman Harun ar-Rasyid misalnya, dia memiliki Baitul Hikmah atau House of Wisdom, tempat kebijakan itu, kebijaksanaan itu, dan sejak saat itu teknologi atau derajat keilmuan tumbuh sangat cepat. Itu pada saat free thinker, para pemikir-pemikir bebas itu memang agamanya rukun, peaceful gitu ya. Ya seperti agama kita Islam, Kristen, agama kasih yang Kristen, Buddha, itu anti perang semua. Dan kalau ditegakkan, kalau rukun ini sebenarnya nggak saling menghina,
malah dia bisa menjadi lompatan-lompatan. Nah, siapa kira-kira orang yang diterima di semua agama di Indonesia? Menurut saya pribadi ya sohibnya Bosman, si Rocky Gerung. Bung Rocky ini dia Nasrani, dia mengenal Islam, dia diterima di Papua, dia diterima di Kristen, dia diterima di Katolik, dia diterima di Buddha, dia diterima di Hindu, dia diterima di Konghucu, dia diterima di Muslim, dia diterima dimanapun, dan akal sehat dialah yang kalau dia menjadi utusan presiden untuk kerukunan beragama, dia bisa menggabungkan antara FPI dengan Gus Duriannya Gus Dur misalnya gitu. Dia bisa menggabungkan hal-hal yang benar-benar luar biasa, bisa menggabungkan antara Islam garis keras Timur Tengah dengan Islam Nusantara yang para wali bawa misalnya, sehingga bisa juga menerangkan bahwa eh, Habib itu adalah gelar seperti haji orang Indonesia, jadi nggak harus terlalu dimuliakan, dan yang dimuliakan itu bukan gelarnya tapi ilmunya misalnya kayak gitu. Itu Rocky Gerung kalau bicara bisa. Nah, Cak Nun sebenarnya saya pengen, tapi Cak Nun secara fisik saat ini mungkin harus berkurang kegiatannya karena mudah-mudahan kesehatannya, aduh ini guru saya juga nih Cak Nun ya, agar cepat dia sehat gitu ya, sembuh lagi supaya fit lagi. Dan sekali lagi di manusia modern saat ini umur 100-120 tahun itu mungkin karena teknologi sudah bisa melakukan banyak bioengineering cracking dari tubuh manusia. So, mudah-mudahan Cak Nun bisa join. Jadi sebelumnya yaitu Rocky Gerung adalah yang tokoh netral. Mudah-mudahan bisa diterima usulan ini, sehingga dia bisa, nah Gus Baha, Cak Nun, Romo Mangi segala macam itu menjadi bagian dari keluarga karena harus netral. Sekali lagi rukun agama kalau dari satu agama kan ya jadi nggak fair. Benar-benar harus orang yang diterima di semua agama dan orang bisa terima di semua suku. Jadi kaum Wiwitan, Sunda, Abangan, apa ilmunya Manunggali Kawulo Gustinya dari Jawa. Nah, hal-hal seperti begitu, apa orang-orang seperti Rocky Gerung ini adalah one of a kind. Dia bisa masuk ke semuanya, dan agama Samawi bisa terima dia, agama berdasarkan pengetahuan dan alam seperti orang Dayak, orang di pedalaman Sumatera, kemudian di suku di Lombok, di Papua, kemudian juga di Jawa dan Sunda atau Baduy. Dia sebagai pecinta alam bisa masuk sampai sana-sana gitu ya. Jadi orang-orang inilah yang kita pikir untuk diusulkan untuk menggantikan daripada tokoh seperti Gus Miftah yang cuman satu sisi aja, dia nggak komplit gitu ya. Ini pendapat saya pribadi. Nah, yang kedua ada lagi yang penting yang untuk kita bicarakan adalah masalah perpolitikan di Indonesia. Kita tahu kemarin-kemarin setelah uh, ada sekian puluh orang dipecat dari PDIP, salah satunya adalah Mulyono, juga sudah sekeluarga satu paket itu sudah tidak di bawah naungan Partai Merah lagi, sehingga secara psikologi kita melihat Pak Mulyono ini antara pilihannya adalah partai perlu Mulyono atau Mulyono perlu partai. Nah, teman-teman boleh mereview. Kayak lagi ya, Mulyono perlu partai atau partai perlu Mulyono. Kalau boleh jujur, Mulyono lebih butuh partai karena terlihat dia menginginkan terus berada di center of attention dari perhatian orang-orang terhadap dirinya, dan itu sangat bisa difahami. Dan partai yang saat ini sudah disiapkan oleh beliau adalah Partai Kuning. Jadi tinggal pernyataan sekarang adalah Partai Kuning mau nggak menerima, atau jangan-jangan Partai Kuning dipakai Mulyono, dia sebagai ketua Dewan Pembina dan anaknya akan menjadi ketua umum, ketum, sehingga sebagai wakil presiden
dan Ketua Umum Golkar, mungkin itu menjadi tawaran menarik untuk 2029. Ya, ingat ya, 2024 aja belum genap atau belum kelar, 100 hari menjabat aja belum, pikirannya sudah ke 2029 menjabat dan ingin Partai Kuning dikuasainya. Anda bisa bayangkan, kapan dia mikir rakyatnya, kapan dia mikir eh, nelayan itu bisa independen, solarnya murah, kapan dia mikir bagaimana petani itu pupuknya murah. Yang ada adalah dia nggak pernah mikirin petani, dia nggak pernah mikirin nelayan. Dia cuman diimage-kan. Dan sekali lagi, masuk Anda masih termakan sih dengan propaganda seperti itu. Gitu ya. Ini adalah kritik. Bosman bisa dikatakan sebagai orang yang selama 7 tahun kali ya sangat tidak cocok secara kimia dengan Pak Mulyono. Secara ini, Anda tahu 2016 adalah peristiwa pertama Pak atau Bosman ini muangkel pol dengan Pak Mulyono. Ya, Anda pernah tahu ceritanya ya, mungkin kalau diulangi lagi ya, Bosman ini bread and butternya, makan paling banyaknya adalah dari bidang oil and gas. Nah, Anda tahu selama 30 tahun bisnis utama Bosman adalah itu. Bayangin selama Mulyono berkuasa 10 tahun, tepatnya 7 tahun terakhir, 18 perusahaan Bosman itu harus tutup. Karyawannya 1.800 harus menjadi tidak bekerja lagi, padahal ada yang udah 18 tahun, ada yang sudah 21 tahun, karena perusahaannya panjang-panjang, karena yang dilakukan adalah benar-benar merubah dan melanggar peraturan banyak sekali. Jadi contoh ya. Jadi kalau Bosman punya perusahaan, misalnya perusahaan A gitu ya, for the sake of discussion kita, kemudian kita punya eh, pipa gasnya dari Pertamina, terus di-deliver ke katakanlah di pupuk, kalau pupuk Gresik ini contoh aja ya, dari anggap gasnya di lokasi A, pupuk atau PKG pupuk kimia Gresik di lokasinya B gitu ya. Tentunya perlu pipa untuk menyalurkan gas tersebut. Nah, Bosman membangun pipa tersebut. Nah, setiap 5 tahun di tender. Biasa ini supaya teman-teman mungkin batuk-batuk nih Bosman ngomong apa lagi tentang oil and gas. Nah, tiap 5 tahun kita tender. Nah, biasanya kita itu punya di dalam peraturan namanya first right to refusal, itu kita punya hak untuk menolak tuh gini. Misalnya harga Bosman 10, kemudian kompetitor Bosman harganya 9 gitu ya. Jadi yang dimenangkan tentunya yang 9, harganya murah, benar nggak? Tapi karena kita punya first right to refusal, punya untuk hak untuk menolak, maka Pertamina bilang, lo bisa nggak pakai harga 9? Nah, kalau Bosman ngitung, oh bisa pakai harga 9, maka Bosman dimenangkan tapi harganya 9 bukan 10 gitu ya. Kalau nggak bisa ya sudah, baru kalah, baru yang menang nih yang ini. Nah, itu kita punya hak. Ternyata apa yang dilakukan oleh kebijakan kemarin, mereka menunjuk Pertagas. Karena mereka bilang, lu kan ini anak usaha, jadi Pertamina nunjuk ke Pertagas. Nah, Pertagas kan nggak ngerti, harga dia 13, Pertagas ngasih yang 9 gitu. Yang 9 ini orang nggak ngerti juga, baru 2 tahun tahu-tahu pipanya jebol karena dia nggak ngerti brushing pressure, ada pasir segala macam. Akhirnya shutdown, akhirnya harus impor. Nah, harga impor 17. Nah, yang impor dia lagi, BUMN lagi. Ini pejabat-pejabatnya ini yang ngambil untung kantong kiri, kantong kanan. Dan katanya itu duitnya ujung-ujungnya buat Mulyono untuk kampanye dan lain sebagainya. Itu kan yang bikin mangkel, tau nggak? Yang gue pikir-pikir, gila ya. Jadi gue ada masalah sama Mulyono, yes. Tapi kalau yang sekarang, untung Pak Prabowo. Jadi saya respect Pak Prabowo gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda nih ya, Mulyono sama Prabowo. Bagi saya Prabowo bukan Mulyono gitu. Nah, Mulyono sekarang coba mengaruhi Prabowo, itu urusan dia. Nah, itu adalah topik yang mungkin hanya for the sake of discussion buat teman-teman, kenapa Bosman anti Mulyono sampai sekarang. Karena bagi saya dia
pengen dianggap itulah yang membuat dia ingin terus manggung, dan jangan sampai ada kesempatan lagi deh dia manggung lagi karena nggak baik buat ekonomi gitu ya. Nah teman-teman, ada hal yang penting di tahun 2025 di mana memang ada satu sisi ekonomi kita tuh akan sedikit membelok, melengkung karena ada masalah dengan kebijakan Trump yang sangat kenceng kepada negara-negara anti dolarnya Amerika dan kenceng terhadap negara-negara BRICS, juga terhadap Tiongkok, dan ini sangat berpengaruh buat Indonesia. Nah, saya akan membocori apa ke depan supaya teman-teman jangan sampai gagal paham di dalam mengelola ekonomi. Ingat, yang membayari listrik Anda di tanggal 20 itu bukan Pak Prabowo, bukan Fufu Fafa, bukan Rocky Gerung, bukan Mulyono, bukan Anies. Yang membayari listrik Anda, makanan di meja Anda adalah keringat Anda, gitu ya. Jangan pernah bergantung pada siapapun yang namanya manusia. Bergantungnya pada diri Anda dan kemampuan Anda, dan tentunya percaya pada Allah gitu ya. Nah, banyak hal yang akan Bosman buka bagaimana ke depan mengelola 2025, karena benar-benar 2025 ini kalau diginiin Anda tajir, diginiin Anda tajir, diginiin Anda tajir. Jadi selain Bosman akan membuka banyak hal, Bosman akan mempraktekkan ini di depan mata teman-teman. Bahwa teman-teman, Bosman buat ini ya, lihat ya, mulainya dari segini modalnya, nanti jadi berapa. Ini jadi berapa gitu ya. Dan teman-teman kalau mau ikut di sini, di sini, di sini. Itu kita sudah urai, dan sekali lagi sahabat Bosman salah satunya Mas Yusuf Hadi juga ikut tak teleponin karena salah satu strategi marketing, kemudian saudaranya Bosman Anda tahu akan mengajari tentang marketing, namanya Jeki Musri. Kalau ada, mudah-mudahan Anda nggak tahu siapa orangnya. Bosman lagi intens sekali karena ke depan strategi marketing untuk teman-teman akan kita bedah. Begini strategi marketingmu, begini tren ke depan, begini perubahannya harus dilakukan, begini kalau Anda udah dengerin tinggal panen doang. Itu rinci sekali Bosman udah siapin, dan paket ini nggak mahal. Bedanya sama yang itu, paket ini nggak mahal. Karena apa? Kita nggak pernah ngasih sesuatu itu yang sangat berharga itu gratis. Tujuannya supaya Anda ada rasa uh, handar beni atau bahasa Jawa itu ya, atau sense of belonging, rasa memiliki. Karena kalau kebanyakan gratis, ya udah Anda angin lalu. Tapi ini benar-benar sangat solutif. Dan ini teman-teman kalau bisa ikut di acara uh, pembukaan visi dan misi 2025 adalah bagian dari roadmap generasi emas 2045 versi kita, bukan versi Mulyono ya. Jadi teman-teman, itu dulu informasi hari ini. Jaga kesehatan, semangat terus, cari Gusti Allah secara pribadi supaya Anda bertuhan secara pribadi, dan Anda mempunyai materi yang tidak terhingga. Dari Klaten, Bosman pamit. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.